Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat seiman dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah SWT, taufik dan hidayahnya hingga akhir hayat dengan husnul khotimah hendaknya. Dan kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah SWT, apapun rintangan yang kita hadapi, kita tetap berusaha semampu kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu." Bahwa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan juga dengarkanlah, pahami perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hendaknya kita banyak berselawat karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholat. Barang siapa terbanyak berselawat kepadaku nantinya, dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau di sisinya. Juga minimalnya 1 kali berselawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 kebaikan yakni rahmat. Yakni bisa juga berupa apapun, kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan apa yang akan diberikan kepada kita. Juga 10 pengampunan dosa, 10 derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya 1 kali berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nampaknya sepele, ringan, tetapi inilah kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dapat keistimewaan, dapat keberkahan dengan 1 kali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Diteruskanlah yang hobi berselawat, ya, lagu-lagu kasidah. Kita nggak kurang bakat nih. Kadang-kadang ngapalkan lagu selawat ini, kasidah itu walaupun 4 kalimat 2 minggu nggak hafal-hafal. Memang otaknya kita udah berumur, namun kita tetap berusaha semampu kita. Sahabat seiman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah SWT berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana mungkin mereka bisa kufur terhadap nikmatku, kata Allah SWT. Ketahuilah bahwa mereka itu tidak ada apa-apanya dari benda mati, dari tiada menjadi ada, dari benda mati menjadi hidup, dan pada saat ini hidup, nantinya akan dimatikan, dihidupkan kembali, dan akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa perilaku, ibadah serta amal mereka selama hidup di dunia. Itu makna daripada surat Al-Baqarah ayat 28. Ya, setelah saya himpun, saya baca-baca dari berbagai ahli tafsir, Ibnu Katsir misalnya, dari Kemenak, lebih kurang maknanya mengingatkan kita bahwa manakala kita mengingkari
nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersyukur, ya. Bersyukur dalam artian kita tuh tunjukkan dengan amal perbuatan, dengan ibadah. Ketika kita mendapatkan rezeki, bagaimana kita mensikapi? Kita berbagi kepada yang memerlukan sebagian, ya. Misalnya 2,5%, kalau 1 juta, seminimalnya kita keluarkan untuk anak yatim 25.000. Ya, itu hak mereka, atau ke fakir miskin 25.000. Bagaimana kita menjaga dan memelihara sholat, itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga lisan kita tidak emosi, tidak pernah dendam kepada sesama, itu juga termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan makan mereka, kesehatan mereka, itu juga sebagai salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita mengingkari, tidak mau kita bersyukur, tidak mau kita sholat, tidak mau kita puasa, kita dapat rezeki kita hambur-hamburkan di jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti berjudi, berzina, mabuk, minum minuman keras dan lain sebagainya, itu termasuk golongan yang kita tidak mau, tidak mensyukuri, artinya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, bagaimana mereka bisa ingkar kepadaku, bagaimana mereka bisa tidak mau bersyukur, bagaimana mereka tidak mau beribadah kepadaku, sementara mereka itu dari tiada menjadi dari hidup ini, nanti kami matikan, kami hidupkan kembali, kami panggil, ya, didatangkan, dikumpulkan pada hari kiamat, dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan segala perilaku terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Jadi tujuan kita hidup ini menurut ayat ini, bahwa tujuan akhir itu adalah akhirat. Dunia, jangan kita terlalu cenderung kepada dunia sehingga melupakan kenikmatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, keberadaannya melalui ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak mematikan, menghidupkan, menghimpun dan menarik kita semua untuk dihadapkan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa amal yang kita lakukan. Karena nantinya dialah yang akan menguji siapa amalnya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita berpikir bahwa hidup kita ini jangan terlalu banyak ketawa, jangan terlalu banyak gelak, sunda gurau, bercanda, buang-buang waktu sehingga kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat. Kita makmurkan tempat-tempat ibadah, mushola, masjid. Kita atur waktu kita di sela-sela bekerja, ya. Manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beribadah kepadaku, niscaya aku akan memberi kelapangan hatinya dengan ketenangan, akan memberi tangannya dengan rezeki, dan barang siapa sebaliknya ingkar dan kufur terhadapku, aku akan memenuhi hatinya dengan kefakiran dan memenuhi tangannya dengan kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga lalai untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita berbagi terhadap keluarga, sanak saudara, tetangga dan sahabat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita bersama. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.